Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kita kembali bertemu di dalam acara Eva pada malam hari ini. Saya berharap saudara kita dengan segenap hati mengikuti ibadah Eva malam ini. Saudara, malam ini kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan bicara, saya akan menyampaikan tentang masalah Allah atau masalah Tuhan. Itu sebabnya biarlah kita segenap hati kita ikuti saudara uraian ini. Mari sebelumnya kita mau berdoa dan kita menyanyi satu pujian, baru kita ikuti pelajaran ini. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami di surga, kami berterima kasih karena anugerah dan kemurahan-Mu yang sudah membuat kami ada sampai dengan hari ini. Terima kasih Tuhan untuk saat ini. Kembali Tuhan kasih kami waktu, kasih kami kesempatan untuk kami sama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah kiranya pertemuan Eva malam hari ini, pelajaran yang kami akan pelajari malam hari ini, kami boleh mengerti di bawah pimpinan daripada Roh Kudus. Itu sebabnya biarlah Engkau hadir di dalam ibadah ini, di setiap tempat di mana anak-anak-Mu, umat-Mu mengikuti ibadah ini. Biarlah Engkau hadir di sana, menyatakan kehendak-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, juga peralatan yang kami gunakan, baik laptop, handphone, ataupun jaringan internet, jaringan listriknya. Kami minta Roh Kudus menyucikannya, sehingga semua layak untuk dipakai memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, sekali bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, dan kami menolak segala kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami, mengganggu konsentrasi kami, mengacaukan pikiran kami. Kami berdoa dalam nama Yesus, kami perintahkan Kau enyah dari kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus itu Tuhan yang menguasai kami saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan memuji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian yang berkata, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Haleluya Yesus. Mari katakan saudara, Kau Bapa. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan, untukku dapat
rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari katakan, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, haleluya. Yesus, Kau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Jesus, oh, kami datang Tuhan, kami menyembah-Mu. Haleluya.
Bapa, kami mengasihi-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, ku puji Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Haleluya, 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 Yesus. Bapa, kami datang, kami menyembah-Mu Tuhan. Hati kami terangkat padamu. Haleluya, haleluya. Oh, oh Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat malam ini. Kami rasakan hadir-Mu, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus terus bekerja atas setiap kami saat ini. Kuasai kami Tuhan. Sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk mengerti, mampukan kami untuk memahaminya ya Tuhan. Tolong hamba-Mu Tuhan, berikan hikmat kepada hamba-Mu, kemampuan kepada hamba-Mu untuk dapat menyampaikannya, menguraikannya dengan sederhana, dengan tepat, dengan benar. Itu sebabnya hamba minta kepadamu ya Roh Kudus, urapilah, tolonglah hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kuasai kami semua, dan biarlah kebenaran firman ini kami terima dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian, malam hari ini saudara kita akan membahas topik yang baru ya. Kalau hampir 3 minggu atau 4 minggu ya, mungkin 3 minggu saudara berturut-turut kita sudah belajar tentang Alkitab. Nah, hari ini saudara, apa yang akan kita pelajari? Kita akan belajar tentang Allah ya. Jadi saudara, hari ini kita akan belajar tentang Allah. Di dalam istilah teologi itu saudara, ada yang namanya teologi proper. Saudara-saudara, ini teologi yang mengajarkan atau yang mempelajari tentang Allah ya. Saudara, untuk mendasari pembahasan kita, pelajaran kita pada malam hari ini, saya ajak saudara baca dari kitab Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 ya. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6. Perhatikan saudara, bunyinya seperti ini. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara perhatikan ayat ini. Dikatakan barang siapa berpaling kepada Allah,
ia harus percaya, ya. Dibilang ia harus percaya bahwa Allah itu ada, ya. Jadi saudara, kalau kita tidak percaya, ya nggak usah berpaling sama Allah, artinya nggak usah datang kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, memang ketika kita pelajari atau kita belajar tentang Allah, seringkali saudara muncul sebuah pertanyaan, ya, di dalam banyak orang saudara. Ada sebuah pertanyaan saudara, apakah Allah itu benar-benar ada? Nah, saudara-saudara, kira-kira menurut saudara Allah itu ada atau tidak? Ini perlu benar-benar saudara kita paham, kita perlu mengerti di sini, ya. Jadi kira-kira kalau menurut saudara, Allah itu sesungguhnya ada atau tidak, gitu saudara? Benar-benar ada atau memang hanya ada karena kita bicara, gitu saudara? Karena kita membicarakan, maka Allah itu jadi ada. Jadi kalau tidak ada yang membicarakan, ya Allah itu tidak ada sebetulnya. Apa seperti itu? Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, ini satu pertanyaan yang memang perlu saudara-saudara kita tanyakan. Sebab ini menyangkut tentang keberadaan Allah, eksistensi Allah. Apakah Allah itu ada? Nah, saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, Alkitab memulai dengan perkataan pada mulanya adalah Allah. Jadi dari kalimat ini saudara kita melihat Alkitab tidak pernah, ya sekali lagi saya bilang, Alkitab tidak pernah mencoba untuk membuktikan bahwa Allah itu ada. Nggak pernah. Melainkan saudara, Alkitab selalu menerimanya. Artinya keberadaan Allah itu sesuatu yang mutlak, tidak perlu diragukan lagi. Saudara-saudara, jelas jadi dibilang pada mulanya Allah. Ya, jadi saudara lihat Alkitab dengan tegas menerima, menyatakan bahwa Allah itu ada. Ya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kepercayaan tentang adanya Allah ini diletakkan oleh Allah sendiri di dalam hati manusia, gitu. Coba deh saudara coba lihat, coba saudara renungkan tentang apa yang ada di dalam hati kita. Ya, sekarang kita sudah jadi orang percaya Yesus, ya. Sebutlah dulu sebelum kita percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, apapun keberadaannya, bagaimanapun kondisinya, begitu saudara, tetap di hati ini kan saudara ada sebuah keyakinan bahwa Allah itu ada, ya. Jadi Alkitab bilang hanya orang bebal, hanya orang bodoh saudara yang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Saudara-saudara, memang keberadaan Allah itu tidak bisa dibuktikan secara lahiriah. Karena Allah tidak bisa dilihat, saudara. Yang tidak bisa dilihat oleh mata kita itu tidak berarti nggak ada, bukan begitu, ya. Jadi kalau kita berpikir, oh karena tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, maka itu tidak ada. Salah, saudara, kalau kita berpikir seperti itu. Karena di dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita tahu saudara ada, ya, yang tidak dapat kita lihat dengan mata, tapi kita tahu itu ada, itu saudara, ya. Katakanlah apa contohnya angin, ya. Saudara, angin tidak bisa kita lihat. Tapi kita percaya ada angin itu, gitu saudara. Ya, saudara katakanlah ini arus listrik nih saudara. Kita nggak bisa lihat dengan mata yang kasat mata seperti ini kan nggak bisa. Tapi kita tahu itu ada. Buktinya mana? Kita lihat lampu-lampu ini kan bisa menyala. Nah jadi saudara-saudara, sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata itu bukan berarti itu tidak ada. Bukan begitu, ya. Jadi keberadaan Allah sekalipun tidak dapat dilihat oleh mata kita, bukan berarti Allah itu tidak ada. Ya, nah saudara-saudara, jadi keberadaan Allah itu tidak untuk dibuktikan. Sekali lagi saya bilang, keberadaan Allah bukan untuk dibuktikan. Wah, kita cari alasan, kita cari argumen, kita cari bagaimana caranya membuktikan bahwa benar Allah itu ada. Bukan begitu, saudara.
Salah kalau kita berpikir begitu, kalau kita melakukan seperti itu gitu. Nggak bisa, saudara. Tapi saudara, keberadaan Allah itu harus diterima dengan iman. Ingat tadi dibilang, barang siapa berpaling kepada Allah, dia harus percaya bahwa Allah itu ada. Saudara, kadang-kadang manusia akan menuntut adanya sebuah bukti, adanya sebuah penjelasan tentang Allah yang tidak kelihatan, yang kira-kira bisa diterima oleh akal sehat kita ini, gitu saudara. Manusia selalu menuntut seperti itu. Nah, jadi saudara, sekalipun saya bilang keberadaan Allah itu bukan untuk dibuktikan, tapi paling tidak ada beberapa argumentasi, penjelasan yang bisa membuka pikiran kita sehingga kita bisa berkata Allah itu ada. Ya, coba kita lihat saudara ya. Ada beberapa argumentasi saudara yang bisa membuktikan tentang keberadaan Allah. Ya, oke. Nah, ini argumentasinya. Ada 4. Yang pertama, saudara, keberadaan dunia ini. Maksudnya apa nih keberadaan dunia ini? Jadi saudara, keadaan dunia ini, dengan adanya dunia ini, saudara, ini sebetulnya menyatakan Allah itu ada. Kenapa bisa begitu? Sebab saudara, dunia ada karena ada sesuatu atau ada pribadi yang menyebabkan itu ada. Kan kita akan berpikir begitu saudara ya. Kok bisa ada dunia ini ya? Kok bisa ada planet-planet? Dari mana tuh? Itu bukan muncul dengan sendirinya gitu saudara. Tapi ada yang menciptakannya. Ada yang mengadakannya. Siapa? Itulah Allah. Ya, jadi saudara, walaupun tidak jelas gitu ya Allahnya seperti apa yang menciptakan, kan belum jelas di situ. Tapi paling tidak kehadiran keberadaan dunia ini, saudara, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Lalu ada argumen yang kedua tentang keteraturan yang ada di alam ini. Kalau saudara pelajari, saudara lihat alam ini diatur sedemikian rupa, saudara. Begitu teratur, saudara. Dan itu luar biasa kalau saudara mendalami, katakan tentang ilmu hayat, tentang ilmu alam ini. Kita melihat segala sesuatu teratur begitu rupa gitu saudara. Peredaran matahari gitu ya saudara. Matahari itu kan gak pernah saudara dia terlambat gitu. Gak pernah saudara. Jadi semua berjalan dengan teratur sedemikian rupa. Nah saudara-saudara, pasti akan memunculkan sebuah pikiran, siapa yang mengaturnya? Kok bisa seperti itu? Pasti ada yang mengaturnya. Pasti ada pribadi yang mengatur itu semua. Nah saudara, siapa? Ya tentu itu adalah Allah atau itu adalah Tuhan. Nah lalu saudara, argumentasi yang ketiga, kesadaran akan oknum ilahi. Maksudnya gini saudara, di dalam hidup manusia ada sebuah kesadaran bahwa ada satu pribadi gitu yang bersifat ilahi, yang kepadanya akhirnya manusia itu menyembah. Saudara, ini bukan bicara masalah Tuhan yang benar ya. Jadi saudara bisa lihat gini, dimanapun juga ada manusia, pasti di sana kita akan temukan ada yang namanya penyembahan, atau bisa dibilang ada yang namanya agama-agama suku gitu saudara, agama-agama suku tertentu. Mungkin penyembahannya dengan bermacam-macam cara masing-masing. Tapi semua itu menunjukkan saudara bahwa di dalam manusia ini ada sebuah kesadaran akan adanya satu pribadi, adanya satu oknum yang bersifat ilahi. Saudara-saudara, ini membuktikan bahwa Allah itu ada ya. Nah saudara, lalu yang keempat ya, argumentasi yang keempat tentang eksistensi Allah, yaitu saudara kesadaran moral. Apa maksudnya kesadaran moral? Manusia saudara memiliki kesadaran akan yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, saya percaya setiap kita nih saudara, kita nih punya kesadaran, oh ini baik loh, ini tidak baik, ini harus kita lakukan, ini tidak boleh kita lakukan. Jadi adanya sebuah kesadaran seperti ini
ini memunculkan sebuah pemikiran, sebuah pendapat, pasti ada pribadi yang mengatur itu semua. Itulah Allah. Nah, saudara, argumentasi yang saya kemukakan 4 hal ini sedikit banyak menolong kita, saudara, untuk mempercayai keberadaan Allah, bahwa Allah itu benar-benar ada. Ya. Nah, baik saudara, coba kita akan lanjutkan. Saudara-saudara, hal yang berikut yang perlu kita pahami tentang penyataan Allah. Saudara-saudara, kita harus benar-benar menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada seorang pun juga, siapapun dia, orang pintar, orang cerdas, orang yang IQ-nya tinggi sekalipun begitu, tidak ada seorang manusia pun yang dapat memahami atau membuktikan, memahami dengan sempurna tentang Allah itu. Nggak ada, saudara. Saudara tahu otak kita ini terlalu kecil, saudara, untuk dapat memahami Allah yang begitu luar biasa. Tidak mungkin, saudara. Jadi pada dasarnya kita ini tidak bisa membuktikan, tidak bisa memahami Allah dengan benar. Kalau sekarang kita bisa memahami, kalau sekarang kita bisa mengenalnya, mengerti tentang Allah, itu semua karena Allah menyatakan dirinya. Karena dia membuka dirinya, menyatakan dirinya untuk dikenal, untuk diketahui oleh manusia, maka manusia dapat mengenalnya, dapat memahaminya. Nah, saudara-saudara, jadi dari sini kita perlu mengerti, kalau sekarang kita ini bisa mengenal Allah, itu bukan karena pikiran kita yang pintar, bukan. Wah, bukan karena hasil penelitian kita begini begitu, bukan, saudara. Tapi karena memang Allah menyatakan diri, Allah membuka dirinya dengan maksud, saudara, supaya manusia itu dapat mengenal Allah dengan benar dan bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kekekalan melalui Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi saudara lihat, kita bisa mengenal, manusia bisa mengenal Allah karena Allah menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita bicara tentang penyataan Allah, saudara, penyataan Allah itu terdiri dari 2. Ya. Yang pertama, ada yang disebut dengan penyataan umum. Ya. Apa maksudnya penyataan umum? Jadi Allah menyatakan dirinya secara umum. Lewat semua ini manusia bisa menyadari Allah itu ada. Pertama, saudara, lewat ciptaannya. Kalau saudara baca Mazmur pasal 19, bahwa dikatakan langit ini menceritakan kemuliaan Allah. Jadi alam semesta ini menyatakan keberadaan Allah itu. Jadi saudara-saudara, keberadaan dunia ini dengan segala isi yang sedemikian indah, itu menyatakan kebesaran dan keagungan dari Sang Pencipta, dari Tuhan Allah Sang Pencipta itu. Jadi saudara, kita melihat begitu agungnya, begitu luar biasanya alam semesta ini. Paling tidak, saudara, kita mengerti semua itu menyatakan kebesaran Tuhan Allah Sang Pencipta. Lalu yang kedua, di dalam penyataan umum lewat hati nurani. Tadi kan saya sudah singgung, ada kesadaran moral tentang yang baik dan yang jahat, serta adanya kesadaran moral tentang pertanggungan jawab terhadap Allah sebagai hakim yang adil. Saudara, secuek-cueknya orang, katakan, sejahat-jahatnya orang, saya yakin kalau dia mau jujur, saudara, dia tetap akan berkata, dia harus bertanggung jawab nih dengan apa yang dia lakukan itu. Entahkah dia percaya Tuhan Yesus atau tidak, dia akan merasa, saudara, dan itulah hati nuraninya akan berbicara seperti itu. Nah, dari mana itu, saudara? Karena Allah menyatakan semuanya itu. Nah, saudara-saudara, penyataan umum yang ketiga lewat sejarah hidup manusia atau bangsa-bangsa, khususnya saudara bangsa Israel. Kalau kita melihat, saudara, kenyataan adanya peran dan kuasa Allah yang nyata dalam sejarah hidup manusia di dunia.
khususnya dalam kehidupan bangsa Israel ya, sebagai umat pilihan Allah yang dipanggil untuk menjadi saksi bagi bangsa-bangsa di dunia. Nah, 3 hal ini saudara yang disebut sebagai penyataan umum. Jadi Allah menyatakan dirinya secara umum. Sayangnya begini saudara, penyataan umum ini tidak membuat manusia menjadi mengenal Allah. Enggak membuat begitu saudara. Tapi justru saudara, penyataan umum ini hanya membawa manusia kepada kesadaran akan adanya Allah. Ya. Jadi tidak membawa kepada sebuah pemahaman, pengenalan yang benar, tapi hanya memunculkan sebuah kesadaran ada Allah, ada Tuhan itu ternyata begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, inilah yang perlu kita mengerti ya. Jadi saudara, orang-orang di luar sana pun mereka sadar, mereka tahu ada Allah, ada Tuhan Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Tapi kesadaran itu kan tidak menjamin bahwa mereka itu mengenal, memahami Allah yang benar. Enggak menjamin begitu. Jadi hanya sebuah kesadaran Allah ini pasti ada. Nah saudara, itu sebabnya selain penyataan secara umum ini, sekarang Tuhan juga memberikan penyataan yang khusus, yang jelas gitu saudara, yang pasti ya. Apa penyataan khusus itu? Kita lihat saudara ya. Ada 2. Yang pertama saudara, Allah menyatakan dirinya melalui Alkitab, melalui firman Allah yang tertulis itu. Jadi saudara-saudara, Alkitab atau firman Allah yang tertulis, di sana kita melihat bagaimana Allah berbicara melalui nabi-nabi, melalui rasul-rasul, lalu melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Melalui firman Allah yang tertulis, yang diilhamkan Allah itu, saudara, manusia dapat mengenal Allah yang benar. Dengar baik-baik saudara. Jadi ini secara khusus Allah menyatakan dirinya lewat Alkitab. Jadi dengan kita menerima, membaca, percaya kepada Alkitab yang adalah firman Allah yang diilhamkan itu, maka itu akan membawa kita kepada pengenalan Allah yang benar. Saudara, sebab ada banyak Allah gitu, tapi yang benar ya nggak tahu yang mana tuh saudara ya. Tapi saudara lihat, Alkitab menyatakan kepada kita Allah yang benar. Itu sebabnya inilah cara Allah menyatakan dirinya secara khusus. Dan secara khusus dia nyatakan lewat Alkitab. Nah yang kedua, penyataan khusus Allah ini bukan hanya sekedar lewat Alkitab, bukan hanya sekedar lewat firman Allah, tapi dia sendiri menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Jadi ini merupakan sebuah puncak penyataan Allah. Ya. Ini rupanya saudara menjadi sebuah puncak dari penyataan Allah dan tidak ada yang lebih daripada ini. Di mana saudara, Allah sendiri datang dalam wujud manusia dalam diri Yesus Kristus. Ya. Yohanes 1 ayat 14 dibilang, firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Kita sudah mengenalnya, dibilang. Kita mengetahuinya, mengerti. Jadi saudara-saudara, Yesus adalah wujud penyataan Allah yang sempurna. Jadi saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang begini, barang siapa sudah melihat aku, ia melihat Bapa. Barang siapa mengenal aku, berarti dia mengenal Bapa. Kenapa begitu? Karena Yesus itu adalah saudara wujud Allah yang sempurna, yang dapat dilihat oleh manusia itu. Saudara-saudara, inilah penyataan-penyataan yang ditulis saudara yang bisa kita pahami. Lewat penyataan umum membawa kita kepada kesadaran akan adanya Allah. Tapi kita nggak tahu Allah yang mana. Gitu. Tapi lewat penyataan khusus, lewat Alkitab, lewat kehadiran Yesus Kristus, maka kita dapat mengenal Allah yang benar itu. Maka kita dapat mengerti, memahami bahwa Yesus itu adalah wujud Allah yang sesungguhnya. Kita bisa lihat lewat sikapnya, lewat sifat-sifatnya.
benar saudara Yesus itu adalah Allah 100%. Nanti kita akan coba pelajari lebih dalam saudara ya tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, jadi kita melihat bahwa Allah itu sekarang benar-benar ada. Bagaimana kita tahu bahwa dia itu ada? Karena dia menyatakan dirinya. Saudara-saudara, jadi kalau Allah tidak menyatakan dirinya, saya katakan kita tidak akan pernah mengenal Allah. Lalu kita tidak bisa bilang, oh berarti Allah itu memang tidak ada. Enggak begitu, saudara. Saya pernah cerita rasanya sama saudara. Saya dapat cerita ini ketika saya membaca, saudara. Jadi ada seorang anak Tuhan lah sebut. Dia datang ke tukang cukur, ingin cukur rambutnya. Saudara, sementara rambutnya dipotong oleh si tukang cukur itu, anak Tuhan ini coba bersaksi sama si tukang cukur, gitu saudara. Wah, dia cerita tentang Allah. Tapi betapa kagetnya dia, saudara, karena ternyata tukang cukur ini tidak percaya. Si tukang cukur bilang, kamu ngomong bohong saja, itu omongan kosong. Allah itu sesungguhnya tidak ada, katanya. Buktikan coba mana Allah itu ada. Saya gak bisa lihat dia, berarti dia tidak ada. Itu kata tukang cukur, saudara. Tapi anak Tuhan ini dengan antusias dia coba jelaskan, dia yakinkan Allah itu ada, katanya. Tapi tetap saudara si tukang cukur itu bilang begini, kalau memang Allah itu benar-benar ada, katanya, kenapa masih ada penderitaan? Kenapa ada orang-orang sakit yang tidak tersembuhkan? Kenapa kita ada orang-orang yang menderita kelaparan? Anak-anak yang mengalami kelaparan sampai perutnya besar karena busung lapar, begitu saudara. Kenapa bisa seperti itu? Apakah itu membuktikan Allah itu ada? Itu semua akan membuktikan bahwa Allah itu tidak ada. Kita lihat terjadi kekacauan, saling bunuh, ada peperangan, macam-macam penderitaan. Kalau Allah ada, masa seperti itu sih? Saudara, orang Kristen ini dengar argumen dari tukang cukur, dia bingung, saudara. Dia bingung apa yang hal lagi harus dia katakan, bagaimana dia harus menjelaskan tentang keberadaan Allah ini. Akhirnya selesai dipotong, saudara, dia keluar, saudara. Setelah dia bayar, dia keluar. Sampai di pinggir jalan, masih di depan tempat tukang cukur itu, dia melihat ada seorang anak muda, seorang pria, saudara, dengan rambut yang sedikit acak-acakan dan cukup panjang, begitu. Rambutnya cukup panjang, ini padahal cowok, begitu, saudara ya. Ketika dia lihat itu, saudara, dia dapat apa namanya hikmat Allah, ilham Allah, gitu. Saudara, dia lihat itu, lalu dia masuk lagi. Dia masuk lagi ke dalam tukang cukur itu, dia bilang begini. Ternyata dia bilang yang namanya tukang cukur itu tidak ada loh di dunia ini. Tidak ada di kota ini yang namanya tukang cukur ini. Saudara, tentu si tukang cukur ini protes kan. Kamu ngomong apa? Dia bilang, saya ini kamu anggap apa? Bukankah saya ini adalah tukang cukur? Saya ini adalah yang baru saja memotong rambutmu, mencukur rambutmu. Saudara-saudara, tetap anak ini bilang, orang ini bilang tidak ada. Apa buktinya tidak ada? Lalu si anak ini nunjuk orang di luar sana. Coba kamu keluar, kamu lihat itu. Itu ada orang yang rambutnya begitu panjang, dia bilang. Dan itu membuktikan bahwa tukang cukur itu tidak ada. Saudara, si tukang cukur agak sedikit emosi, dia bilang begini. Itu bukan membuktikan bahwa tukang cukur itu tidak ada. Tapi karena orang itu yang tidak mau datang kepada tukang cukur, jadi rambutnya panjang, katanya. Saudara-saudara, mendengar pernyataan itu, si orang percaya ini, dia jawab begini, begitu jugalah dengan Allah. Kamu bilang Allah itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kamu tidak pernah mau datang kepada dia. Karena kamu tidak pernah mau percaya kepada dia. Tapi kalau kamu mau datang kepada dia, kamu percaya kepada dia, maka kamu akan benar-benar mengerti, tahu, pasti mengenal bahwa Allah itu ada. Nah, jadi saudara-saudara, dari uraian ini, satu hal yang saudara dan saya perlu tahu, Allah itu ada. Ya. Jadi Allah ada bukan karena kita membicarakannya jadi dia ada. Kita mau membicarakannya, kita mau percaya, mau tidak percaya, itu tidak mempengaruhi keberadaan Allah. Saudara dengar baik-baik. Jadi jangan saudara pikir, oh karena saya percaya maka Allah itu ada. Oh enggak gitu.
Saudara, kita mau percaya, kita nggak mau percaya, kita mau jadi orang murtad, mau jadi orang apapun juga, itu tidak mempengaruhi keberadaan Allah. Dia tetap Allah dan dia tetap ada. Jadi seperti itu, saudara. Nah, jadi saudara-saudara, pahami ini dengan sungguh bahwa Allah adalah ada, ya, saudara. Dan sekarang secara cepat saya akan coba ajak saudara, karena kita sekarang percaya Allah itu ada, kita perlu mengenal seperti apa, dalam arti sifat-sifatnya tuh seperti apa sih Allah itu. Nah, saudara-saudara, lewat Alkitab, lewat kepribadi daripada Tuhan Yesus sendiri, saudara, kita bisa mengenal sifat-sifat daripada Allah. Paling tidak ada 9, saudara, yang ingin saya sampaikan. Saudara, begini, kenapa ini penting? Kenapa kita penting mengetahui, mengerti, memahami tentang sifat-sifat Allah? Saya mau kasih contoh begini, saudara. Saudara-saudara, satu hari ada sepasang suami istri orang kaya ini, saudaranya. Tapi sayang dia tidak dikaruniai anak. Sehingga saudara, dia berencana untuk mengadopsi anak, mengangkat anak. Saudara-saudara, dia mulai lihat-lihat siapa. Kalau dia mau datang ke panti asuhan bisa, saudara. Tapi dia ingin coba ambil saja anak-anak di pinggir jalan itu yang katakanlah susah. Sampai satu saat, saudara, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki dalam keadaan kotor gitu kan, kurus, ya, anak-anak gelandangan lah begitu. Suami istri ini jatuh hati, dalam arti jatuh kasihan. Maka dihampirilah anak ini, diajak bicara, lalu dikatakan, mau nggak kamu jadi anak saya? Ayo tinggal di rumah saya, jangan tinggal di pinggir jalan, jangan ini. Singkat cerita, anak ini dibawa pulang. Sampai di rumahnya, disuruh mandi, saudara, rambutnya dipangkas gitu, diberikan pakaian yang rapi sedemikian rupa. Lalu saudara mulai disuruh tidur di kamar yang bersih, di kasur yang baik, makan harus di meja makan dan sebagainya. Saudara tahu apa yang terjadi? Kurang lebih 1 minggu anak itu ada di rumah ini, tiba-tiba anak ini lari. Dia keluar dari rumah itu, saudara, dan ini membuat si suami sendiri bingung. Kenapa? Apa yang salah? Apakah ada yang salah yang kita lakukan kepada anak ini? Dipikir-pikir nggak ada. Kamar yang diberikan yang terbaik, tidur di kasur yang bersih, pakaian bersih dipakai, diberikan, makanan sehat diberikan, makan tidak lagi dengan tangan kotor begitulah, saudara. Jadi semua, saudara, diperhatikan. Jadi dia bingung kenapa anak ini lari. Lalu sampai akhirnya satu saat dicari dan ketemulah anak ini. Waktu ditanya, saudara, kenapa dia kabur? Dia bilang gini, saya tidak betah tinggal di rumah sana. Saudara, kita barangkali bingung ya, kenapa nggak betah? Ternyata, saudara, dia tidak terbiasa dengan kehidupan bersih. Yang biasanya dia di pinggir jalan, makan nggak pernah cuci tangan, pakaian kotor, ya tidur main geletak saja di pinggir jalan atau di emperan toko. Tapi sekarang harus ada aturan-aturan baru. Dia nggak siap untuk menyesuaikan dirinya. Akibatnya dia tidak betah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita perlu mengenal, kita perlu mengerti sifat-sifat Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa menyesuaikan diri kita dengan sifat Allah. Ingat baik-baik, saudara, kita ini kan nanti akan tinggal bersama dengan Allah di sorga. Jadi saya berharap saudara kita belajar ini, kita terbuka, kita memahami siapa Allah itu, sifatnya seperti apa. Dengan demikian kita akan menyesuaikan diri kita itu. Ya. Nah, jadi saudara, mari kita lihat. Secara cepat akan saya sampaikan. Yang pertama, saudara, Allah itu adalah pribadi, personal being. Jadi Allah adalah pribadi yang hidup dan yang dapat menyatakan dirinya. Ya, sebagai pribadi dia memiliki pikiran, memiliki perasaan, memiliki juga kehendak. Itu saudara syarat sebagai pribadi. Punya pikiran, punya perasaan, punya kehendak. Nah, jadi saudara perlu pikir nih, jadi Tuhan ini bukan benda mati seperti batu begitu saudara, seperti patung yang nggak bisa bicara, nggak bisa dengar gitu kan, bukan.
tapi dia adalah pribadi yang punya pikiran, bisa berpikir, punya perasaan, bisa kecewa, bisa marah, saudara, juga punya kehendak. Nah, kalau kita paham ini, kan paling tidak kita perlu nih saudara benar-benar memperhatikan diri kita gitu. Jangan mendukakan Allah, kan begitu saudara ya. Kita harus ikuti segala kehendaknya. Lalu sifat yang kedua, Allah itu bebas dan berdaulat. Apa artinya bebas dan berdaulat? Allah ada berdasarkan keberadaannya sendiri, ya. Jadi sekali lagi nih saudara, Allah itu ada berdasarkan keberadaannya sendiri. Jadi seperti saya bilang tadi, kita mau percaya atau kita tidak mau percaya, itu tidak akan pernah mempengaruhi keberadaan Allah. Dia tetap Allah yang ada. Allah itu tidak bergantung kepada siapapun. Ya saya bilang kan, saudara mau percaya, nggak percaya juga nggak apa-apa gitu. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa sama Allah. Dia tetap Allah yang artinya nggak gini saudara. Wah kalau manusia ini tidak percaya dia, lalu saudara dia jadi berkurang gitu ya. Kuasanya dia jadi berkurang kepada, tidak begitu saudara. Jadi dia tidak bergantung kepada siapapun. Dan saudara-saudara, dia itu adalah sumber dari segala keberadaan. Allah itu berdaulat. Dia memiliki kekuasaan penuh atas segala ciptaannya. Jadi saudara, segala sesuatu yang ada ini itu ada di bawah kekuasaan Tuhan. Tidak ada unsur manusia yang dapat mempengaruhi kedaulatan Allah. Ya, nggak ada saudara. Allah itu tidak bisa dipengaruhi, tidak bisa ditakut-takuti, begitu saudara. Kedaulatan Allah senantiasa berjalan sesuai dengan hakikatnya, ya, sejalan dengan hakikatnya, dengan keberadaannya, bahwa dia adalah Allah yang adil, Allah yang kasih, Allah yang benar. Ya, jadi saudara, ini sifat Allah yang kedua yang perlu kita perhatikan. Yang ketiga, Allah itu dikatakan kekal. Saudara, artinya dia itu tidak akan pernah berubah, ya, untuk selama-lamanya. Jangan saudara pikir artinya tidak berubah seperti sebuah benda mati, sebuah batu, ya sudah begitu aja nggak berubah. Bukan itu maksudnya saudara, ya. Saudara-saudara, tapi kalau dibilang Allah itu tidak berubah, berarti dia tidak berubah dalam sifat dasarnya. Dia tidak pernah berubah dalam janjinya. Dia tidak pernah berubah dalam rencananya. Rancangan Allah itu adalah rancangan sempurna. Tidak mungkin salah atau gagal. Ya. Barangkali saudara pikir, kok di dalam Alkitab ada juga ya tertulis saudara yang sepertinya menyatakan seakan-akan Allah itu menyesal. Gini saudara, maksud saya. Kalau saya bilang begini, saya umpama memilih saudara ya untuk melayani di gereja karena saya lihat aduh saudara bagus gitu kan rohaninya, menurut pemahaman penglihatan saya pilihlah saudara. Setelah 3 bulan saudara melayani, ternyata saudara nggak bener gitu. Lalu saya menyesal, aduh kenapa ya saya pilih dia ya. Kalau saya yang bersikap begitu, itu kan pantas saudara. Karena saya terbatas gitu. Tapi kalau Tuhan yang bersikap seperti itu sampai dibilang menyesal, kok bisa begitu ya? Kenapa Tuhan menyesal? Saudara-saudara, sebetulnya perkataan menyesal ini merupakan cara manusia mengutarakannya, ya, mengutarakan bahasa saudara yang bukan bahasa manusia, bukan kondisi manusia, tapi dituliskan dalam bahasa manusia, jadilah dibilang menyesal, ya. Itu bisa kita temui saudara di dalam kisah air bah, ya. Allah seperti yang menyesal telah menciptakan manusia, ternyata manusia itu jahat gitu saudara. Nah ini bukan berarti Allah jadi plin-plan gitu. Saudara, dia sudah ciptakan manusia lalu berubah rencananya, bukan begitu. Ya, oke. Jadi sekali lagi Allah adalah Allah yang kekal. Lalu yang berikut saudara, Allah dikatakan sifatnya tidak terbatas. Allah itu sempurna dan tidak terbatas dalam pengetahuannya dan hikmatnya, kasihnya, kebaikannya, kuasa dan kedaulatannya.
Allah itu tidak bisa dibatasi. Allah tidak bisa dipengaruhi oleh situasi, kondisi yang terbatas dan berubah-ubah. Nggak bisa, saudara. Jadi saudara jangan pikir, wah kalau semua orang percaya dia menjadi tidak terbatas. Tapi kalau sedikit saudara, maka dia cuma berkuasa yang sedikit aja gitu. Nggak begitu saudara ya. Dia tetap Allah yang tidak terbatas. Yang berikut yang kelima, Allah itu maha kasih. Ini luar biasa saudara ya. Alkitab bilang Allah itu adalah kasih. Dan kasihnya itu benar-benar dinyatakan. Yang kita kenal dengan sebutan kasih agape. Kasih yang didasari bukan karena objek yang dikasihinya itu. Tapi kasih yang didasari karena keputusan pribadinya, karena keberadaan pribadinya. Jadi saudara, dia mengasihi kita bukan karena kita ini baik gitu kan, bukan. Tapi memang dia mau mengasihi kita karena dia itu adalah kasih gitu saudara. Dan kasih Allah yang terbesar, dia berikan putranya yang tunggal itu Yesus Kristus untuk menebus kita, mati di kayu salib menjadi tebusan buat kita. Ya, jadi Allah itu adalah kasih. Yang berikutnya saudara, Allah maha suci. Nah, ini saudara perlu mengerti ya. Allah itu suci dalam segala perbuatannya. Ia tidak mungkin bertindak bertentangan dengan hakikat kesuciannya. 1 Petrus 1 ayat 16 bilang, saudara, kuduslah kamu karena aku kudus. Jadi saudara-saudara lihat, kemahakudusan Allah, kesucian Allah memiliki satu konsekuensi, satu akibat dari kita, satu dampak bagi kita. Apa itu saudara? Meminta kepada kita untuk kudus, untuk suci, karena kita menyembah beribadah kepada Allah yang suci. Saudara-saudara, Allah memberikan berkat bagi mereka yang taat dan menjatuhkan hukuman bagi mereka yang melanggar hukum Allah. Ya saudara, kesucian Allah kan harus seperti itu. Allah membenci dosa dan menuntut manusia untuk hidup kudus dari umatnya. Ya saudara, dia minta supaya kita hidup di dalam kekudusan. Karena dia adalah Allah yang kudus atau Allah yang suci. Nah lalu yang berikutnya, sifat Allah yang berikutnya yaitu maha tahu, omniscience saudara. Jadi Allah itu adalah pribadi yang maha tahu. Ini menarik kalau saudara renungkan. Jadi saudara, tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan. Kita mau lari kemanapun juga, saudara-saudara gak bisa gitu. Kalau saudara baca tuh Mazmur 139 itu, pemazmur bilang, aku naik ke tempat yang paling tinggi. Ada Tuhan di sana, dia bilang. Aku turun ke dunia orang mati yang paling dalam, di sana juga ada Tuhan. Saudara ingat, ini bukan berarti seperti apa ya? Paham ada aliran paham yang disebut dengan panteisme. Paham panteisme itu saudara dikatakan segala sesuatu itu Allah. Jadi ya kursi Allah, pohon itu juga Allah, semua Allah pokoknya begitu saudara. Jadi banyak Allah, ya politeisme gitu. Bukan begitu saudara. Bukan berarti kalau kita ada katakan di luar negeri, di Singapura sana, ada Allah di sana. Mana berarti ada di Indonesia, di Kuningan, di Jakarta, banyak sekali Allahnya. Bukan begitu saudara. Tapi kita tahu bahwa Allah itu adalah maha tahu. Tidak ada sesuatu yang bisa tersembunyi, baik itu yang ada di dunia ini maupun yang ada di sorga, semua terbuka di mata Allah. Ingat saudara, hidup kita juga kan begitu. Kita bisa sembunyi dari suami kita, dari istri kita, dari teman kita. Wah, kita pikir gak ada yang tahu gitu kan. Kita merasa aman melakukan hal-hal yang gak benar. Salah kalau saudara kita berpikir begitu. Mungkin benar istri kita gak tahu, suami kita, keluarga kita, teman kita gak ada yang tahu. Tapi ingat saudara, Tuhan tahu. Ya, tidak ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan dari Tuhan. Jadi saudara ingat ini baik-baik. Dimanapun juga saudara berada, di tengah-tengah kesepian, kesendirian saudara pun, Tuhan tahu di sana. Di tempat yang paling gelap yang mungkin tidak dapat dilihat oleh mata kita, tapi itu tidak membuat Tuhan tidak bisa melihat. Tuhan tetap bisa melihat, dia tahu keberadaan kita. Karena dia Allah yang maha tahu.
Ya. Nah, saudara, yang berikutnya yang terakhir ini, saudara, Allah itu adalah Maha Kuasa. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, Allah memiliki hak dan kuasa untuk melakukan segala sesuatu, ya. Allah berkuasa mewujudkan kehendaknya, sebab bagi dia tidak ada yang mustahil. Jadi gini saudara, dia mau bikin apa ya bisa, gitu kan. Dia mau ciptakan langit dan bumi ini, dia ngomong, bisa, sudah jadi. Terang, jadi terang, gitu sudah. Binatang-binatang, jadi binatang-binatang. Kita lihat Allah itu benar-benar maha kuasa. Segala apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terwujud. Tidak ada yang susah bagi Tuhan. Tetapi saudara perlu tahu begini. Meskipun Allah itu adalah maha kuasa, Allah tidak akan bertindak sewenang-wenang. Atau Allah tidak akan pernah menyatakan kuasanya sebagai diktator yang lalim gitu. Nggak akan, saudara. Saudara-saudara, semua manusia, semua yang dilakukan Allah tidak pernah berlawanan, tidak pernah bertentangan dengan hakikat dan sifat Allah yang suci, yang adil dan kasih. Nggak pernah. Ya. Jadi jangan saudara kita pikir karena Allah itu maha kuasa, dia bisa apa saja, dia bebas, tidak bergantung kepada siapa-siapa, dia bisa sesuka hatinya, dia bisa lakukan apa saja. Enggak begitu. Artinya saudara, dia tidak akan semena-mena. Dia tidak akan menyatakan kuasanya saudara dengan sesuka-sukanya tanpa memperhatikan sikap sifat-sifat yang lain. Jadi yang dia lakukan itu tidak akan pernah bertentangan dengan hakikatnya, dengan sifat dasar pribadinya. Enggak akan. Saya pernah baca buku, saudara, ada yang bilang begini katanya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, kira-kira katanya, bisa enggak Tuhan menciptakan sebutlah sebuah batu yang besar, yang sangat berat luar biasa, sampai Tuhan sendiri enggak bisa mengangkatnya. Saudara ngerti maksudnya? Jadi Tuhan bisa nggak nih membuat sebuah benda atau sebutlah batu yang begitu besar, begitu berat, yang luar biasa, sampai Tuhan sendiri nggak bisa mengangkatnya? Bisa nggak Tuhan buat batu yang seperti itu? Saudara-saudara, bukan masalah bisa atau tidak bisa, saudara. Tapi ini persoalannya, saudara, kemahakuasaan Allah tidak akan bertentangan dengan hakikat pribadi Allah itu. Enggak akan, saudara ya. Jadi itu bukan sebuah pertanyaan yang benar kalau kita menanyakan seperti itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sudah mengerti di sini Allah itu ada, ya. Jadi dia benar-benar ada. Kita bisa mengenalnya, pengenalan yang sempurna lewat Alkitab dan lewat Yesus Kristus. Karena dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Kita sudah belajar tentang sifat-sifat Allah. Tujuan dari mempelajari sifat Allah ini supaya kita ini menyesuaikan bersikap, bertindak, berbuat yang sesuai dengan sikap sifat-sifat Allah itu. Jangan sampai bertentangan, saudara. Saudara ingat, kita ini anak Tuhan. Kalau anak Tuhan ya sifatnya juga harusnya pun sifat seperti Tuhan gitu kan. Saudara, itu kan wajarnya begitu. Saudara, harusnya anak saya dia memiliki sifat seperti saya gitu kan. Harusnya anak-anak kita punya sifat-sifat seperti kita. Saudara-saudara, jadi mari biarlah dengan kita belajar ini semakin membuat kita benar-benar mau menjadi serupa dengan dia. Karena dia adalah Allah yang berkuasa, dia Allah yang mengasihi kita, dia Allah yang berdaulat. Kita ini adalah umatnya. Dia mau saudara kita pahami ini dan kita mulai hidup sesuai dengan sifat-sifatnya Allah. Tuhan Yesus berkati kita semua. Saya mau berhenti di sini, saudara. Minggu depan saya akan lanjutkan masih membahas tentang Allah. Sebab saudara, pembahasan tentang Allah nanti kita akan bicara tentang Trinitas, Tritunggal itu ya. Saya berdoa supaya Tuhan tolong saya bisa menyampaikannya dengan sederhana sehingga mudah dimengerti ya.
Nah, kalau ada saudara yang mau bertanya tentang apa yang sudah saya sampaikan hari ini, saudara bisa WA ya kepada saya pribadi, nanti minggu depan saya akan menjawabnya. Baik saudara, itu yang mau saya sampaikan hari ini. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sebelum kita berdoa dan kita menutup saudara acara Eva malam ini, saya mau ingatkan ada beberapa pengumuman penting saudara yang harus saudara ketahui. Saudara, kita ada dalam minggu-minggu Paskah. Ya, jadi saudara, nanti hari Jumat tanggal 15 April, saudara, itu bertepatan dengan hari kematian Tuhan Yesus. Sering disebut sebagai Jumat Agung gitu saudara. Nah, hari itu kita akan ada ibadah. Ibadahnya satu kali jam 8 pagi. Ibadah Jumat Agung ini akan disertai dengan perjamuan kudus ya. Saya undang saudara, mari semua hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, mari hadir ya, kita sama-sama belajar, kita beribadah mengingat saudara korban Yesus di kayu salib. Ya, kita juga akan terima perjamuan kudus pada hari Jumat itu. Nah, lalu hari Sabtunya saudara ada perayaan Paskah dari anak-anak sekolah minggu jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia sekolah minggu, antar mereka nanti hari Sabtu saudara ya, jam 2 siang mereka akan adakan perayaan Paskah. Di hari Sabtu itu juga saudara akan juga ada perayaan Paskah untuk anak-anak remaja dan pemuda ya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak usia remaja pemuda, dorong mereka untuk mereka hadir ya. Saudara yang ikut mungkin dengar pengumuman ini anak muda, mari hadir di hari Sabtu itu ya, jam 6 sore saudara-saudara akan ada perayaan Paskah pemuda. Jadi saudara, Jumat, Sabtu, lalu hari Minggunya nih. Saudara, hari Minggu itu bertepatan dengan hari Paskah, hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi saudara, ibadah kita pada hari Paskah itu kita akan gabung ibadah pagi dan ibadah sore, digabung jadi satu gitu saudara. Ibadahnya jam berapa? Ibadahnya jam 8 pagi. Hanya satu kali, jadi sorenya tidak ada. Saya berharap saudara-saudara yang biasa ibadah sore, mari dalam kali ini ya, dalam perayaan Paskah, dalam perayaan kemenangan Yesus, kebangkitan Yesus ini, hadirlah di pagi hari saudara. Kita akan sama-sama ibadah. Dan saudara-saudara, karena ini merupakan hari Paskah, maka di dalam ibadah itu saudara, selain ibadah nanti ada perayaan. Perayaannya diisi apa? Pertama saudara, akan ada lomba menghias telur. Ya, saudara, bagaimana caranya? Saudara, caranya saudara bikin hiasan Paskah, bahan dasarnya itu harus ada telurnya. Ya, jadi harus ada telurnya. Pokoknya mau 1, 2, 3, pokoknya telur itu yang dihias. Dihiasnya di mana? Bukan di gereja, di rumah. Jadi mulai dari sekarang saudara boleh, mulai besok saudara beli telur atau apa, dihias sedemikian rupa, bagus gitu. Nanti hari Minggu bawa ke gereja. Hiasan itu taruh di tempat yang nanti sudah disediakan. Nanti akan dinilai saudara yang juara 1, juara 2, juara 3, itu akan ada hadiah yang menarik yang disediakan oleh panitia, oleh gereja ya. Jadi saudara, saya pastikan hadiahnya itu sangat menarik. Jadi saudara boleh ikut per keluarga ya. Jadi boleh setiap keluarga bikin coba yang bagus gitu ya. Saudara nanti bawa hari Minggunya. Lalu saudara, selain itu nanti juga ada saudara lomba-lomba, ada game saudara yang akan kita lakukan di gereja. Saya berharap biarlah ini Paskah kali ini benar-benar membuat kita benar-benar merasakan kita ini satu keluarga. Satu keluarga di GBI Kuningan ini. Jadi kita akan membaur saudara, baik yang sore maupun yang pagi. Saya harapkan kita gabung sama-sama, terlibat sama-sama, bersuka cita bersama-sama di hari Paskah ini. Jadi jangan ada yang merasa, aduh saya sih nggak usah ikut lah, saya sih cuman begini saja. Enggak, saudara, apapun kondisi kita, siapapun kita adalah satu keluarga. Ya saudara, berharga, saudara, kita semua bernilai. Jadi saya harapkan nanti saudara ikut terlibat. Ada panitianya nanti akan ngatur, akan ada games apa saya juga nggak tahu gitu saudara ya. Nanti mereka yang akan mengatur semuanya. Nah saudara, itu pun tentu ada hadiah yang disediakan oleh panitia ya untuk pemenang-pemenangnya. Nah baik saudara, setelah itu kan hari Minggu tanggal 17.
tanggal 18-nya hari Senin kita akan mulai masuk berpuasa. Seperti sudah diumumkan hari Minggu kemarin, saudara, puasa kita akan berlangsung saudara selama 40 hari. Saya tadi lihat saudara di grup GBI itu sudah terisi semua tuh setiap tanggal. Mulai dari 18 April, 19 terus sampai 26 Mei ya, kalau saya tidak salah itu saudara ya. Itu puji Tuhan sudah terisi. Nah tapi bukan berarti saudara yang belum bergabung, sudahlah udah terisi semua. Bukan gitu. Saudara boleh. Jadi dalam satu hari itu boleh ada yang puasa mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang boleh. Jadi saudara tinggal tambahkan saja. Umpama tanggal 17, 18 itu kan yang dimulai oleh saya ya, Ibu Gembala dan pokoknya dengan pastori lah ya. Kita yang akan berpuasa. Kalau saudara mau gabung di situ, boleh saudara ya ambil puasa juga di tanggal itu. Jadi bukan berarti sudah keisi semua udah selesai tertutup, enggak gitu ya. Boleh saudara gabung di hari di mana saudara mau berpuasa. Bagaimana cara berpuasanya? Saran saya begini, ini saran saudara ya, karena dalam Alkitab tidak ada ketentuan-ketentuan yang baku ya. Saudara, saran saya, umpama besok saya mau puasa nih. Ya, sekarang kan hari Rabu ya. Kamis saya mau puasa. Berarti saya tadi sudah makan malam. Berarti sekarang saya sudah mulai puasa nih. Sampai besok gitu saudara. Sampai jam berapa besoknya? Mungkin sampai jam 12, sampai jam 1, jam 2 atau jam 5, jam 6 boleh saudara. Jadi saudara tidak ada ketentuan batasan. Harus 12 jam, harus 24 jam. Enggak ada ketentuan seperti itu. Ya. Jadi saudara-saudara, bagaimana Roh Kudus menggerakkan saudara untuk berpuasa itu. Itu yang harus kita lakukan. Kalau disuruh 24 jam, ya lakukan 24 jam gitu. Ya hanya 12 jam, lakukanlah 12 jam. Dan juga saudara, puasa kita ini bukan puasa dalam arti apa ya. Saudara, memang ada beberapa model puasa dalam Alkitab. Jadi saudara, kalau andai kata pada siang hari, aduh rasanya lemes sekali, saudara mau minum air putih sedikit boleh, gak apa-apa. Kenapa begitu? Kalau gitu gak puasa dong Pak, itu berarti batal. Saudara, bukan masalah batal atau tidak batalnya. Yang utama di dalam puasa itu kita harus doa, merendahkan diri, mendekatkan diri di bawah kaki Tuhan. Doa, baca Alkitab, itu yang utama. Kalaupun saudara berpuasa 24 jam selama 40 hari, 40 malam, nggak pernah doa, cuman kerjanya tidur saja gitu saudara, nggak ada artinya tuh saudara, malah bikin sakit nanti kita ya. Tapi justru dengan kita berdoa, mendekatkan diri, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, kita akan rasakan ada kekuatan di mana kita menikmati Tuhan. Ya, saudara bayangkan Musa 40 hari 40 malam, saudara nggak makan, nggak minum, tapi dia tetap sehat. Bagaimana dia bisa kuat? Saudara, karena di dalam puasanya itu dia ada bersama-sama dengan Tuhan. Jadi saran saya, hari puasa saudara, malam seperti ini saudara bisa doa. Nanti besok pagi saudara doa, siangnya juga saudara mungkin doa, sore atau malamnya juga saudara doa lagi. Apa yang perlu didoakan? Nanti saya akan kirim pokok-pokok doanya sama saudara ya. Tentu doa-doa pribadi juga saudara boleh doakan. Baik saudara, saya kira itu penjelasan saya tentang rangkaian acara kita mulai dari Jumat Agung, perayaan Paskah, bahkan sampai tentang masalah doa dan puasa. Saya berharap lewat apa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tujuan motivasi yang benar, membawa hadirat Allah kegerakan di dalam gereja ini dan boleh berdampak saudara kita boleh menjangkau jiwa-jiwa. Baik saudara, kita akan berdoa, kita akhiri ibadah Eva kita malam ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat pimpinan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Kami sudah belajar tentang Engkau, tentang Allah. Biarlah apa yang kami pelajari membawa kami untuk semakin berupaya menyesuaikan, menyerupai hidup kami ini seperti Engkau. Karena Tuhan, Engkau Allah yang mengasihi kami. Tanamkan pengertian ini kepada setiap kami Tuhan. Biarlah kami boleh memahami, boleh mengerti bukan untuk kesombongan kami, tapi untuk membuat kami semakin mencintai Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah Eva ini. Berkati pribadi mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, diberkati Tuhan.
Kalau ada yang sakit, di dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Yang lemah, dalam nama Yesus diberi kekuatan. Biarlah anugerah-Mu ada atas mereka. Kami berdoa Tuhan untuk rangkaian ibadah-ibadah kami dalam rangkaian Paskah ini. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Bahkan rencana doa puasa kami Tuhan. Kami minta pimpinan, kehendak Tuhan dinyatakan. Biar ya semua yang kami lakukan bukan sekedar untuk kepuasan kepentingan kami. Tapi semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berikan kesehatian kepada kami semua. Biarlah kami boleh sehati, kami boleh tetap kuat melakukan kehendak-Mu ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, demikianlah ibadah kita malam ini. Nanti hari Rabu depan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.